Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang selanjutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai identifikasi masalah dalam penelitian. Di sini kita akan belajar bagaimana mencari masalah dan menemukan masalah. Nah, mencari dan menemukan dua hal yang hampir sama tapi itu caranya berbeda. Nah, kemudian setelah ketemu masalahnya, kita akan mengidentifikasi sehingga menjadi sebuah penelitian. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk kelancaran pada hari ini, mari kita buka materi kita hari ini dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kita diberikan kemudahan dalam menerima materi ini sehingga bisa memberikan manfaat yang baik untuk saudara. Nah, kita akan mengetahui dulu nih, apa yang dimaksud dengan masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maksudnya gimana? Jadi itu ekspektasi yang kita terima itu berbeda. Misalkan kita ini harapannya kuliah online ini mendapatkan pembelajaran yang maksimal, sama dengan ketika kita kuliah offline. Kenyataannya adalah tidak semuanya mendapatkan harapan yang sesuai dengan ekspektasi. Masalah kan? Nah, paling nggak ketemu dulu lah sama masalahnya. Kemudian penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Jadi ini kondisi yang terjadi ini hasilnya beda. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, sama dengan nomor 1. Jadi itu kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Contohnya ketika dengan kinerja pemerintah, yang terjadi adalah pemerintahnya korupsi. Nah, kan yang tidak seharusnya terjadi. Nah, yang berikutnya itu penyimpangan antara teori dan praktek. Nah, teorinya dalam belajar online atau pembelajaran di rumah adalah saudara mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Dengan apa? Dengan pemberian materi secara intens, pemberian materi secara menyeluruh, kemudian proses transfer ilmu yang bisa sesuai dengan yang diharapkan di depan. Nah, padahal teorinya seperti apa? Nah, teorinya adalah ya disesuaikan dengan kemampuan dosen. Nah, kembali lagi, masalah tersebut kira-kira bisa dipecahkan tidak? Nah, jadi kita nih paling nggak memilah dan memilih masalah-masalah yang akan kita jadikan penelitian. Selanjutnya, suatu masalah dikatakan masalah penelitian bila mencakup ini. Karena ilmu pengetahuan yang ada pada saat tersebut belum mampu menjawabnya. Misalkan nih, kita akan mengetahui tentang kinerja pemerintah. Hasil akhirnya adalah kinerja pemerintah. Nah, sudah ada belum yang mengkaji tentang kinerja pemerintahan? Ada. Nah, kalau ada berarti itu bisa dikatakan masalah. Kenapa kok ada? Katanya nggak boleh sama, Pak. Yang nggak boleh sama itu adalah isi dari penelitian. Tapi kalau rumusan masalah, kita kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Misalkan gini nih, kita pengen ke Semarang. Kan yang pengen ke Semarang nggak cuma saudara aja. Semuanya pengen, tapi kan tujuannya lain-lain. Masalah kita mau ke Semarang, misalkan kita mau beli lumpia. Atau masalahnya sekarang mau beli soto. Atau masalah berikutnya, saya mau menyelesaikan masalah hubungan LDR saya. Nah, itu kan lain-lain ceritanya. Jadi, ilmunya itu udah ada atau belum? Yang kedua adalah, bila masalah tersebut berita terapan atau multidisiplin,
itu harus ada yang mendukung, dan paling enggak itu bisa menjadi sebuah solusi gitu loh. Contohnya kita akan meneliti tentang hubungan antara manajemen dan akuntansi. Misalkan kualitas kinerja anggaran apakah dipengaruhi oleh SDM karyawan. Nah, SDM itu kan mata kuliah apa? Mata kuliah manajemen. Nah, multidimensi, multidisiplin, multi background itu boleh. Nah, jadi cara-caranya seperti itu. Ciri masalah yang baik. Ada masalah itu paling nggak tuh mempunyai nilai loh. Ada nilai penelitian. Artinya apa? Minimal masalah saudara itu asli, hasil pemikiran saudara. Kemudian dapat diukur dengan variabel. Nah, variabel itu apa, Pak? Variabel itu indikator. Contoh lagi nih, misalkan saudara akan masalah penelitiannya itu adalah kenyang, ya, masalahnya itu kenyang. Indikatornya apa? Variabelnya apa? Makan, bisa masak, ingredients yang enak, atau apa lagi? Koki. Nah, jadi itu ada variabelnya itu loh, ada indikator, dan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi itu ada hubungan antara makan, koki, dengan kenyang. Itu ada hubungannya kan? Nah, maksudnya di situ. Masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas. Artinya apa? Saudara tuh ketika akan meneliti itu paling nggak tuh bisa mendapatkan kemudahan data. Waktunya ada, fasilitasnya ada. Nah, maksudnya gimana? Misalkan nih, saudara akan meneliti ke pemerintahan Kota Salatiga nih misalkan. Aksesnya dapat nggak? Waktunya ada nggak? Apakah ada fasilitas dari surat izin atau surat pengantar? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan tidak bertentangan dengan agama, norma dan adat istiadat. Nggak boleh dong saudara meneliti tentang potensi masuk surga antara agama ini dengan ini. Wah, nggak nyambung dan itu bertentangan. Kemudian masalah yang diteliti itu paling nggak sesuai dengan kualifikasi peneliti, sesuai dengan intelijensi saudara. Saudara jurusan akuntansi meneliti tentang ilmu hutan, ya nggak sesuai dengan kualifikasi saudara. Kemudian sumber masalah itu macam-macam. Yang pertama dari bacaan. Bacaan itu dari mana? Dari artikel yang saudara baca. Carinya di mana, Pak? Google. Banyak di Google. Nah, dari sumber bacaan itu akan ketemu masalah yang baru. Dari mana? Dari kelemahan penelitian. Itu akan ketemu menjadi masalah yang harus saudara teliti. Nah, atau konsultasi dengan narasumber. Nah, cara ngerumusin masalah gimana? Rumusan masalah itu sama dengan suatu pertanyaan yang didasarkan pada masalah yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, jadi nanti di penelitian atau riset saudara, perumusan masalah itu intinya adalah pertanyaan. Ya. Nah, dari pertanyaan itu akan dijawab dalam hipotesis. Nah, hipotesis adalah jawaban sementara. Nah, karakteristiknya adalah berupa pertanyaan. Rumusan harus jelas. Jelas ruang lingkupnya, memudahkan kita dalam menarik kesimpulan. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nih, contohnya ini kalau contoh dalam pertanian.
Kalau ekonomi ya gini misalkan, apakah kualitas kelulusan ditentukan oleh minat belajar mahasiswa? Nah, contohnya kayak gitu. Pertanyaan apa? Apakah tingkat kelulusan ditentukan oleh minat belajar mahasiswa? Itu pengen tahu nggak kira-kira? Ya, kalau sudah pengen tahu berarti saudara ketemu dengan masalahnya. Dan kalau udah ketemu dengan masalahnya, maka lanjut untuk langkah selanjutnya. Nah, kita akan mengetahui dulu nih jenis dan masalah penelitian. Jenis yang berikutnya adalah masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Fenomena apa nih ceritanya nih? Cerita tentang deskripsi apa? Nah, ini contohnya nih. Seberapa besar potensi kayu komersil di kelompok hutan Sungai Kapuas? Dia kan akan mengetahui nih status dari kayu komersil. Fenomena di mana? Fenomena di hutan Sungai Kapuas. Kalau di ekonomi, seberapa besar tingkat mendapatkan pekerjaan bagi lulusan IAIN Salatiga? Mengetahui status enggak? Fenomena enggak? Nah, ingin mengetahui status kan? Ingin mengetahui status tingkat kelulusannya tuh. Laku enggak di luar tuh? Nah, ini contoh masalah yang pertama. Yang kedua, itu membandingkan dua atau lebih fenomena. Ini yang contoh yang B nih. Adakah perbedaan bobot domba Garut yang diberi pakan rumput gajah dan alang-alang? Membandingkan dari sisi mana? Dari sisi hasilnya, bobotnya. Pembandingnya apa? Rumput gajah dan alang-alang. Ada nggak bedanya? Nah, itu contoh komparatif. Kalau di ekonomi gimana, Pak? Adakah perbedaan tingkat kelulusan pada prodi manajemen dan prodi akuntansi? Tinggi mana itu? Komparasinya di mana? Prodi manajemen dan prodi akuntansi. Contohnya seperti itu. Masalah itu untuk mencari hubungan antar fenomena. Hubungan simetris. Satu arah. Nih yang tiga nih. Apakah ada hubungan antara produksi padi jenis IR dengan besarnya pendapatan petani? Ada nggak hubungannya? Produksi padi dengan pendapatan nyambung nggak? Nyambung kan? Kalau hasil padinya bagus, maka pendapatan petani akan bertambah. Jadi mengetahui hubungan yang simetris antar fenomena. Contohnya lagi, adakah hubungan minat belajar mahasiswa dengan potensi kelulusan? Kalau belajarnya bagus, kira-kira lulus nggak? Lulus. Nyambung nggak? Nyambung. Searah. Nah, itu contohnya. Hubungan kasual yang bersifat hubungan sebab akibat. Nah, gimana nih Pak contohnya? Contohnya nomor 4. Hubungan sebab akibat ya. Itu yang digarisbawahi. Seberapa besar pengaruh metode pengajaran terhadap kualitas kelulusan? Kira-kira kalau metode pengajarannya itu nggak pernah diajarin, kira-kira kualitas lulusannya gimana? Bukan rendah yang lulus, tapi rendah secara intelijensi. Ada hubungan sebab akibat. Kalau nggak pernah diajari tentang high-tech, nggak pernah diisi kuliah, ya lulus nggak dapat ilmu apa-apa. Tuh, ada hubungannya. Kemudian, hubungan interaktif timbal balik yang saling mempengaruhi tidak diketahui mana variabelnya. Yang dilihat adalah ini nih, hubungan saling mempengaruhi atau timbal balik.
Nih, seberapa besar hubungan antara tingkat kecerdasan mahasiswa dengan kekayaan orang tuanya? Saling mempengaruhi nggak? Belum tentu. Perlu diteliti, perlu dong. Nah, karena belum tentu juga yang dari kualitas, mohon maaf, kekayaan tidak seperti melimpah, tapi juga lulusnya bagus, tingkat kecerdasannya juga bagus. Nah, jadi hubungan timbal balik ini nih kadang memang harus diteliti. Nah, pentingnya kita membahas tentang penelitian terdahulu. Nah, kenapa kita harus membahas tentang penelitian terdahulu? Nah, ibarat kata nih, saudara mau meneliti, tapi penelitian terdahulunya tuh nggak ada. Bisa nggak? Nggak bisa. Semua penelitian itu pasti ada dasar dalam meneliti. Misalkan saudara akan meneliti tentang penelitian mengenai tingkat kelulusan. Nah, mulai mencari tahu di Google, di jurnal-jurnal mengenai tingkat kelulusan. Apa saja masalah yang terjadi terkait dengan tingkat kelulusan. Kemudian dengan kita mengetahui pendahuluan, studi terdahulu, kita tuh tahu tuh loh, peta permasalahan kita tuh mau ngembangin kemana. Karena sudah ada penelitian terdahulu, kita tuh seperti di guidance. Nah, cara melaksanakan studinya gimana? Membaca literatur, membaca artikel, carinya di mana? Di Google banyak. Cari di jurnal asing, jurnal dalam negeri pun ada. Nah, kemudian dari hasil konsultasi dengan narasumber. Nah, misalkan saudara akan meneliti situs kepulauan di daerah Kepulauan Seribu tuh, tingkat kependudukannya di mana, gimana sana, tingkat perekonomiannya gimana di Kepulauan Seribu. Nah, cara cari tahunya gimana? Jurnal nggak ada, konsultasi dengan narasumber untuk menggali permasalahan sehingga menjadi sebuah penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah merumuskan judul. Nah, judul yang kita buat seharusnya itu mencerminkan dari rumusan penelitian kita, rumusan masalah. Nah, jadi judulnya itu ya harus sesuai dan tidak banyak menggunakan kata-kata sambung, tidak menggunakan kata kerja aktif yang tidak ada hubungannya. Jadi kurang lebih gitu. Ini ntar lagi ada contohnya. Nah, contohnya nih, pengaruh berbagai dosis pupuk NPK terhadap riap diameter semai sengon. Kalau dulu eranya saya menyusun tesis, boleh menggunakan uji pengaruh taruh depan, tapi sekarang tidak boleh, disuruh mengurangi karena kurang estetik gitu loh. Nah, jadi yang benar adalah riap diameter semai sengon pada berbagai dosis pupuk NPK. Dari judul yang pertama, kita akan mengetahui itu tujuan penelitian itu dari mana. Itu loh, mengetahui riap diameter semai sengon. Nah, kalau itu sudah ketemu judulnya, kita jadiin di depan untuk menjadi sebuah rumusan masalah. Begitu kurang lebih. Kalau yang ekonomi gimana, Pak? Ya tinggal dimasukkan itu menjadi bahasa ekonomi. Misal, pengaruh produktivitas karyawan pada Pemda Salatiga dipengaruhi oleh gender, misalkan dipengaruhi oleh tingkat intelijensi populasi. Nah, jadi kurang lebih gitu. Jadi untuk membuat semacam judul, saudara harus mengetahui tujuan penelitiannya itu seperti apa. Setelah ketemu tujuan penelitiannya, baru kita bisa
menentukan peta permasalahan dari penelitian kita. Nah, selanjutnya kita akan mulai merumuskan tujuan nih. Tadi sudah nih, kita mengetahui masalah. Nah, saatnya mengetahui tujuan. Misalkan saudara tuh masalahnya nih mau beli lumpia nih. Rumusan masalahnya kayak gitu. Rumusan mau beli lumpia ke Semarang. Tujuannya itu untuk mencicipi rasa yang original dari kota sebelah misalkan. Untuk mengetahui cara memasaknya secara langsung. Nah, itu tujuan. Tujuan harus lebih spesifik sesuai dengan masalah penelitian dibandingkan meneruskan perumusan masalah yang masih bersifat abstrak. Nantilah itu biar tidak roaming. Kemudian gunakan kata kerja yang hasilnya itu dapat diukur. Misalkan menjajaki, menguraikan, menerangkan. Nah, kalau yang kasus mahasiswa kaya dipengaruhi oleh orang tua itu kira-kira apa itu? Menjajaki, menguraikan, atau menerangkan? Atau malah membuktikan? Iya, membuktikan. Benar enggak toh hubungannya itu? Nah, baru kita jadikan tujuan untuk membuktikan tingkat kelulusan dipengaruhi oleh pekerjaan orang tua. Kurang lebih kayak gitu. Contoh penyusunan judul nih. Nah, ini kan judulnya kan tentang kehutanan. Kita buat judul tentang ekonomi. Seberapa besar potensi kelulusan di IAIN Salatiga? Nah, kita mengetahui apa nih? Seberapa besar potensi kelulusan? Fenomena kan, kayak contoh kita yang pertama. Nah, baru kita menyusun judul. Tingkat kelulusan di IAIN Salatiga dipengaruhi oleh minat belajar yang tinggi, misalkan kayak gitu. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mengetahui persentase tingkat kelulusan IAIN di IAIN Salatiga. Nah, itu tujuannya. Mirip dengan rumusan masalah, tapi ini lebih tahu tujuannya mau ngapain aja gitu loh. Nah, jadi kalau kita rumuskan tuh seperti itu. Misalkan pertama tuh kita akan mengetahui masalah yang diteliti dulu. Setelah ketemu masalahnya, kita akan menguraikan tujuannya yang mau dicari tuh loh. Nah, gampangnya gini nih. Masalahnya, saya ingin mengetahui rasa lumpia yang asli dari Semarang. Nah, maka tujuan saya adalah untuk mengetahui originalitas lumpia dari kota aslinya. Nah, pertanyaannya, penelitiannya gimana tuh contohnya? Lumpia Semarang berpengaruh positif terhadap rasa yang enak misalkan. Kemudian lumpia Semarang berpengaruh positif terhadap kepintaran dari kokinya. Nah, nanti kita akan uji dalam uji alat statistik hipotesis itu. Apakah didukung atau tidak? Nah, misalkan di skip dulu aja. Nah, dari hipotesis tadi akan dibuatlah semacam kesimpulan. Kesimpulan adalah setelah melalui hasil uji. Is it work gitu misalkan. Apakah berhasil 100%? Saudara akan dicek langsung tuh sama ketua. Nah, ketika benar maka akan mendapatkan reward. Misalkan. Nah, rewardnya apa? Ya diakui lah artikel kita dalam sebuah jurnal. Atau paling nggak kita mengetahui yang sebenarnya nih dari masalah yang kita teliti. Nah, jadi alur petanya seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin masih bingung atau ada pertanyaan, bisa diulang kembali video ini atau saudara bisa tanyakan kepada saya melalui WhatsApp grup dan nanti akan saya jawab yang bisa diketahui oleh bersama-sama.
Jadi berikut yang dapat saya sampaikan pada session kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi guidance saudara ketika akan melakukan ujian skripsi nantinya. Terima kasih atas partisipasi yang sudah saudara berikan dari awal sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.